wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dawe Ulama 41. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Dawe Ulama 41 akan membahas tentang kisah dari seorang yang sangat terkenal di daerah Ponorogo. Juga termasuk beliau merupakan pendiri atau yang membabat tanah Ponorogo. Beliau merupakan salah satu dari juga termasuk penyebar Islam di daerah Ponorogo. Beliau bernama Betoro Katong. Betoro Katong atau lebih dikenal dengan nama Joko Pitutur, atau disebut juga Joko Piturun, atau lebih dikenal dengan Haryo Harakali. Merupakan pendiri Kabupaten Ponorogo yang semula merupakan hutan. Beliau dirikan kabupaten yang bernama Ponorogo. Beliau juga merupakan adipati pertama di daerah Ponorogo. Betoro Katong merupakan utusan dari Kesultanan Demak untuk menyebarkan Islam di daerah Ponorogo yang semula belum bernama atau masih banyak berbentuk hutan. Hebatnya lagi, Betoro Katong merupakan putra dari raja dari Majapahit, yaitu Brawijaya yang kelima. Asal-usulnya, Betoro Katong memiliki nama asli, yaitu Lembu Kanigoro, salah seorang putra dari Prabu Brawijaya atau yang lebih dikenal dengan Bahri Kertabumi, dari seorang selir yang bernama Putri Campa. Putri Campa yang saat itu sudah memeluk agama Islam. Jadi pada saat dulu penyebaran Islam itu ada berbagai jalur. Ada yang jalur perdagangan, ada yang jalur pernikahan. Nah, Putri Campa ini beragama Islam, yang itu dinikahkan dengan Prabu Brawijaya yang semula beragama Hindu, itu supaya si Prabu Brawijaya bisa menjadi agama Islam. Berdasarkan catatan sejarah, keturunan generasi yang ke-126, yaitu Ki Patmo Susastro. Jadi keturunannya Betoro Katong yang ke-126. Disebutkan bahwa Betoro Katong di masa kecil itu namanya bukan Betoro Katong, melainkan Raden Joko Piturun, atau lebih dikenal dengan Raden Harakali. Ya, salah seorang putra dari seorang prabu yang bernama Prabu Brawijoyo, atau yang lebih dikenal Prabu Brawijaya yang kelima, prabu atau raja dari kerajaan Majapahit yang terakhir. Mulai redupnya kekuasaan kerajaan Majapahit, dan saat kakak tertuanya yang bernama Lembu Kenongo, yang berganti nama menjadi Raden Fatah. Jadi bahasanya gini, Raden
Lembu Kanigoro itu adalah adik dari Lembu Kenongo. Lembu Kanigoro itu berjuluk atau lebih dikenal Bathara Katong. Kalau Lembu Kenongo itu lebih dikenal dengan Raden Fatah. Raden Fatah memerintah di daerah Demak. Terus sama sang kakak itu Lembu Kanigoro atau Bathara Katong diutus ke daerah Ponorogo untuk menyebarkan agama Islam. Itu. Lah, di saat itu sebelum mendirikan Demak, Raden Fatah kan sudah berguru kepada Wali Songo. Begitu pula si Lembu Kanigoro atau Bathara Katong itu mengikuti jejak sang kakak untuk berguru kepada Wali Songo. Singkat cerita, Prabu Brawijaya pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo. Karena kalau kita melihat kalau rajanya Islam, otomatis masyarakatnya juga akan memeluk agama Islam. Ini jalur yang namanya jalur untuk mengislamkan yang pusatnya, ya. Bahkan para Wali Songo saat itu membujuk Prabu Brawijaya dengan menawarkan seorang putri Campa yang saat itu sudah beragama Islam, ditawarkan untuk menjadi istrinya. Ya, jalur berarti jalur mengislamkan lewat jalur pernikahan. Kalau yang ini, walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan. Jadi dalam akhir hayatnya, dalam versi ini Prabu Brawijaya belum Islam. Tetapi perkawinannya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit. Jadi di saat pernikahannya terjadi dengan Putri Campa, Majapahit mengalami konflik. Diberi istrinya Putri Campa oleh Prabu Brawijaya memunculkan reaksi protes dari kalangan elit di istana yang lain. Sebagaimana dilakukan oleh seorang punggawanya yang bernama Pujangga Anom, Ketut Suryo Ngalam, yang kemudian lebih dikenal dengan Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu ini kemudian menciptakan sebuah seni barongan yang kemudian disebut dengan reog. Dan reog tidak lain merupakan simbol kritikan dari Ki Ageng Kutu terhadap kerajaan Majapahit. Simbolnya reog itu disimbolkan dengan kepala harimau yang ditundukkan oleh seorang perempuan atau Putri Campa, yang itu disimbolkan dengan dadak merak. Jadi kalau kita melihat dengan reog, melihat reog Ponorogo, itu simbolnya kan kepalanya itu berbentuk harimau, lalu diduduki oleh dadak merak. Itu melambangkan kritikan dari Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit, yaitu Brawijaya yang kelima. Itu kritikannya apa? Ya, raja kok diduduki seorang perempuan, ya kurang etis itu. Upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit dan Kesultanan Demak. Sunan Kalijogo bersama muridnya namanya Kiai Muslim atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Mirah mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan daerah Ponorogo, mencermati kekuatan-kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo, dan mereka menemukan Demang Kutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Demi kepentingan ekspansi kekuasaan dan islamisasi,
penguasa Demak mengirimkan seorang putra terbaiknya, yakni kemudian lebih terkenal dengan Betoro Katong. Karena saat itu daerah Ponorogo kan dikuasai oleh siapa tadi? Seorang yang lebih belum Islam ya. Saat itu Betoro Katong masih di daerah Demak, masih berguru kepada Wali Songo. Jadi belum bernama Ponorogo. Ponorogo saat itu masih dikuasai oleh Ki Ageng Kutu ya. Lalu Betoro Katong diperintahkan Sultan Demak untuk menumpas Ki Ageng Kutu yang saat itu memerintah di daerah Ponorogo. Senajan daerah Ponorogo belum bernama Ponorogo. Betoro Katong dibersamai dengan santri namanya Selo Aji, diikuti 40 santri yang lebih senior ya. Jadi Betoro Katong untuk melawan Ki Ageng Kutu, dia tidak sendiri, beliau ditemani oleh Selo Aji, santri yang sangat senior, ditemani 40 santri lainnya. Betoro Katong akhirnya sampai di wilayah Wengker. Wengker itu kalau sekarang ya Ponorogo itu. Lalu kemudian memilih tempat yang memenuhi syarat untuk permukiman, yaitu daerah Dusun Pelampitan, Kelurahan Setono. Kalau sekarang masuk dalam Kecamatan Jenangan, Ponorogo ya. Saat Betoro Katong datang memasuki Ponorogo, kebanyakan masyarakat Ponorogo adalah penganut Hindu-Buddha, animisme dan dinamisme. Setelah Betoro Katong masuk, terjadilah pertarungan antara Betoro Katong dan Ki Ageng Kutu. Perang ya. Di tengah kondisi yang sama-sama kuat, Betoro Katong kehabisan akal untuk menaklukkan Ki Ageng Kutu. Kemudian dengan akal cerdasnya, Betoro Katong berusaha mendekati putri Ki Ageng Kutu yang namanya Niken Gandini. Ya, lanjut pada part yang kedua, insya Allah ini pertarungan antara Betoro Katong dan Ki Ageng Kutu akan berlanjut pada part yang kedua. Ini sangat seru sekali, mohon disimak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.